Hai teman-teman semua, saya Alfiani Raditya Nugraha dari jurusan Hubungan Masyarakat semester 4 kelas A. Di video YouTube kali ini saya akan membahas pengertian berbagai macam teori komunikasi dan juga contoh penelitiannya. Ditonton sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, like, and share this channel. Teori yang pertama yang akan saya bahas yaitu teori hypodermic needle theory, yang mana teori ini mengasumsikan bahwa bagaimana media berpengaruh dan memiliki efek yang sangat erat. Teori ini juga diibaratkan sebagai suatu jarum, yang mana jarum ini apabila disuntikkan kepada manusia akan membuat manusia menjadi tidak berdaya. Nah, begitupun pada media. Media membuat informasi-informasi yang diberikan terus kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat percaya mengenai informasi tersebut. Ini contoh penelitiannya dengan judul Pengaruh Iklan Tri Versi Telepon ke Luar Negeri Lebih Murah di Televisi terhadap keputusan membeli. Nah, penelitian ini menggunakan teori hypodermic needle theory, yang mana pihak Tri terus memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memutuskan untuk membeli produknya. Teori yang kedua adalah teori framing. Teori ini dipelopori oleh Erving Goffman, yang mana teori ini berasumsi bahwa isu yang dicirikan dalam peloporan media apakah berdampak bagi halayak ataukah tidak. Nah, di contoh penelitian ini yang berjudul Analisis Framing Konflik Pemberitaan Konflik Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta di media sosial ini, bahwa media memframing konflik gubernur dan DPRD. Teori yang ketiga adalah teori agenda setting. Teori agenda setting ini dipelopori oleh Walter Lippmann, yang mana menjelaskan efek yang sangat penting dalam media untuk membentuk citra atau opini. Nah, contoh penelitiannya adalah dengan judul Agenda Setting Function Studi Kasus Krisis Ekonomi Amerika dan Global, yang mana dalam kasus ini media membentuk citra atau opini masyarakat mengenai krisis ekonomi Amerika dan global. Teori yang keempat adalah teori use and gratification, yang mana teori ini dipelopori oleh Herta Herzog dengan menjelaskan penggunaan media untuk individu-individu, kelompok-kelompok, dan juga masyarakat umum. Use and gratification ini menjadikan halayak untuk bertanggung jawab dalam pemilihan media sesuai dengan kebutuhannya. Contoh penelitiannya dengan judul Motif dan Kepuasan Mahasiswa dalam Mengakses Akun Instagram Dompet Duafa. Di sini medianya yang digunakan adalah akun Instagram yang ditunjukkan untuk mahasiswa. Teori yang keenam adalah teori perilaku organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa kerja dilakukan oleh anggota organisasi dan menitik beratkan pada kerjasama, partisipasi, kepuasan, dan kemampuan interpersonal dari anggota organisasi. Contohnya adalah peran dengan judul Peran Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Potensi Diri Karyawan. Nah, selanjutnya adalah teori nativisme. Teori nativisme ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi bahasa verbal. Contoh penelitiannya adalah dengan judul Teori Nativisme terhadap Pola Asuh Orang Tua dan Perkembangan Anak. Nah, selanjutnya adalah teori konstruktivisme, yang mana teori ini adalah teori interpersonal yang berpusat pada individu. Teori ini menjelaskan perbedaan-perbedaan individual dalam kecakapan komunikasi fungsional. Contoh penelitiannya adalah
dengan judul Audience Adaptation dalam Gaya Berpakaian. Selanjutnya adalah teori ketergantungan. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di sosial masyarakat yang cenderung mudah dipengaruhi oleh media massa. Teori ini juga sering disematkan pada masyarakat modern, yang mana media massa adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari beberapa proses, sehingga masyarakat menjadi ketergantungan. Contoh penelitiannya adalah dengan judul Ketergantungan Media Online di kalangan mahasiswa Universitas Riau. Selanjutnya adalah teori strukturasi. Teori ini mengajarkan mengenai konsep individu yang dikatakan sebagai aktor atau agensi yang memiliki peran untuk memproduksi atau merubah tatanan sosial. Jadi, agensi atau aktor ini dapat merubah struktur yang lama menjadi struktur yang baru yang sesuai. Contoh penelitiannya adalah dengan judul Strukturasi Komunikasi Internal dalam Praktek Media Relation di dalam Industri Media. Selanjutnya adalah teori informasi organisasi. Teori ini memfokuskan pada proses mengorganisasikan anggota suatu organisasi untuk mengelola informasi daripada struktur organisasi. Contoh penelitiannya adalah yang berjudul Komunikasi Organisasi, Strategi Komunikasi, Sekretariat Bersama Sekber 65 Kabupaten Banjarnegara dalam memperjuangkan kasus pelanggaran HAM berat tahun 1965. Teori selanjutnya adalah teori kultivasi. Teori ini menjelaskan mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa media massa memiliki efek yang kumulatif dan berdampak pada sosial budaya dalam masyarakat daripada individu. Contoh penelitiannya adalah yang berjudul Cultivation Analysis Pengaruh Terpaan Program Sinetron TBNH dan Sikap Ibu-Ibu Jawa Timur mengenai Keluarga Bahagia. Selanjutnya adalah teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini dipelopori oleh Gabriel Thread. Contoh penelitiannya adalah selanjutnya adalah teori spiral keheningan atau spiral of silence theory. Teori ini termasuk teori komunikasi massa, di mana seseorang mempunyai berbagai macam opini dari berbagai isu yang ada, tetapi karena terdapat keraguan dan ketakutan untuk menyampaikan opininya karena ia merasa terasingkan, opini tersebut bersifat tertutup. Contoh penelitiannya yaitu yang berjudul Pembentukan Opini Publik tentang Citra Polisi sebagai Dampak Berita Tindak Kriminal Polisi di Media Massa. Selanjutnya adalah teori komunikasi Lanswell. Teori ini menjelaskan mengenai proses komunikasi itu selalu mempunyai efek atau pengaruh dengan pola whom, siapa, say what, berbicara apa, in which channel, dengan media apa, to whom, kepada siapa, dan with what effect, menimbulkan efek yang bagaimana. Nah, contoh penelitiannya adalah dengan judul Respon Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap program Indonesia Mencari Bakat di Trans TV. Nah, yang terakhir adalah teori inokulasi. Teori inokulasi ini merupakan strategi untuk melindungi sikap agar tidak terjadi perubahan, atau dengan kata lain, untuk memberikan perlawanan terhadap pengaruh sikap. Contoh penelitiannya adalah yang berjudul Komunikasi Persuasif dalam Pembentukan Sikap. Teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya. Nanti link
Dari contoh penelitiannya akan saya simpan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share this channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.